Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Wahini, NIM S1S1190005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spelling correction dan soundex dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang spelling correction terlebih dahulu. Spelling correction, apa sih itu spelling correction? Spelling correction itu seperti namanya, yaitu mengoreksi ejaan. Tujuan dari spelling correction adalah mendeteksi bagian dari teks yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang benar dan menghasilkan rekomendasi sesuai kaidah ejaan yang benar. Jadi pada dasarnya subteks dari spelling correction ini terdiri atas dua, yaitu mendeteksi atau natural language understanding dan memproduksi atau natural language generation. Bagian dari teks yang hanya sampai pada tahap mendeteksi saja disebut dengan spell checking. Namun pada kenyataan praktiknya kedua kata ini biasa digunakan untuk hal yang sama. Spelling correction. Sebelum mengetahui lebih lanjut, penting untuk tahu apa yang sebenarnya dikoreksi oleh teks ini. Ada banyak jenis spelling errors yang diperbaiki oleh spelling correction. Berikut setidaknya beberapa klasifikasi dalam teks. Pertama, kelebihan atau kekurangan huruf. Misalnya hello, di sini adalah hello. Terus penggunaan huruf yang salah. Hello yaitu gelo dan huruf yang tertukar. Letters menjadi alters. Begitu. Selanjutnya, input dan output dari spelling correction. Inputnya sebuah teks string yang terdiri atas satu atau lebih kata dan mengandung spelling error. Outputnya sebuah teks string yang sama hanya saja dengan spelling errors yang sudah diperbaiki. Contoh penerapan dari spelling errors. Di sini inputnya saya makan nasi di pagi dan sore hari. Jadi outputnya saya makan nasi di pagi dan sore hari. Di sini spelling errorsnya itu kan dia kekurangan a dan hair itu huruf r dan i-nya tertukar. Jadi saat kita input ini kan errornya kan di kan dan hair. Jadi pas outputnya diperbaiki, yang mana akan menjadi kan di sini jadi makan dan hair di sini jadi hari. Jadi outputnya saya makan nasi di pagi dan sore hari. Gitu. Selanjutnya, bentuk pemodelan teks spelling correction. Teks ini dimodelkan sebagai sequence to sequence, di mana input dari teks ini adalah sequence of words atau tokens, dan outputnya juga berupa sequence of words atau tokens. Seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan teks ini, pada dasarnya pemodelan dari teks spelling correction ini terdiri atas dua subteks besar, yaitu detection dan generation. Mesin yang dibuat untuk pemodelan ini biasanya terdiri atas encoder, di mana encoder digunakan untuk memproses sequence input dan decoder untuk melakukan proses output. Selanjutnya, kan dibentuk pemodelan teks spelling correction ini terdapat dua jenis, yaitu pertama detection subtext dan generation subtext. Pertama di sini saya akan menjelaskan apa detection subtext itu terlebih dahulu. Detection subtext ini adalah pendekatan paling umum dalam mendekati spelling errors, yaitu dengan checking dictionary. Prosesnya adalah dengan mengecek apakah kata yang dimaksud sudah terdapat dalam dictionary atau leksikon. Jika kata tersebut tidak ada, maka akan terdeteksi sebagai spelling errors. Selanjutnya, untuk di generation subtext ini yaitu merekomendasi kata yang tepat. Hal ini dilakukan dengan beberapa permainan probabilitas, yaitu mencari kata C yang tepat berdasarkan daftar kandidat yang memaksimalkan probabilitas jika diberikan kata W yang mengandung spelling errors. Oke, selanjutnya yang kedua kita beralih ke materi soundex. Materi yang kedua yaitu materi soundex. Baiklah, di sini apa sih itu soundex?
Soundex itu sistem penyimpanan berkas yang berdasarkan kepada pengelompokan nama yang tulisannya atau bunyi pengucapannya hampir bersamaan. Namun sistem ini khusus diciptakan oleh perusahaan Remington Rand yang sesungguhnya sudah jarang dipergunakan orang karena kode angka yang dipergunakan agak tidak mungkin diingat. Pada sistem ini, nama-nama diganti dengan kode atau notasi yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Notasinya adalah 1 huruf dan 3 angka. Susunan penyimpanan adalah menurut urutan abjad yang diikuti urutan nomor. Nah, di sini ada beberapa peraturan dan dasar teori dari Soundex itu sendiri. Yang pertama, di sini kode ini berlaku untuk mengganti nama, baik itu nama individu atau orang maupun nama sebuah badan atau korporasi. Yang kedua, yang dikode dalam unit pertama dari setiap nama yang sudah diindeks sesuai dengan peraturan pengindeks. Yang ketiga, huruf pertama dari bagian nama yang dikode merupakan huruf yang dipakai sebagai bibit pertama dari kode. Yang keempat, huruf kedua dan seterusnya diganti dengan angka, kecuali huruf hidup dan huruf W, H, dan Y dianggap tidak ada. Yang kelima, kode angka dari huruf-huruf mati tersebut adalah sebagai berikut. Yang 1 untuk BFPV, 2 untuk CGJK, KS, X, dan Z, kode 3 untuk D dan T, 4 untuk L, 5 untuk N, dan 6 untuk R. Yang keenam, huruf-huruf yang berurutan sama atau double, baik karena huruf memang sama maupun karena kode angkanya yang sama, dianggap sebagai satu huruf. Kalau yang demikian itu adalah huruf pertama dan kedua, maka yang dipakai dalam kode hanyalah huruf pertama. 7. Angka kode yang dipergunakan adalah berjumlah 3. Angka keempat dan seterusnya ditiadakan. 8 atau yang terakhir dari peraturan dasar teori Soundex ini yaitu angka kode yang kurang dari jumlah 3 angka harus ditambah dengan angka 0 agar mencapai jumlah 3 angka. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk algoritma dari Soundex itu sendiri. Soundex itu bekerja dengan mengubah susunan karakter ke dalam kode bunyi atau fonetik yang konsisten sebanyak 4 karakter. Meskipun susunan karakter berbeda, tetapi terjadi pengucapan serupa, maka akan menjadi kode bunyi yang sama. Sebagian besar sistem Soundex bergantung pada konsonan, sementara tidak menyertakan bunyi vokal pengecualian terletak di huruf pertama. Sebagai contoh, kata dengan ejaan bervariasi yang merepresentasi nama seperti Sherman, Sirman akan diubah menjadi kode S mendatar 655. Susunan karakter yang dapat diubah ke kode bunyi tidak wajib merepresentasi sebuah nama. Contoh lain seperti lapar yang dapat diidentifikasi dengan sebagai kata di sini yaitu lapar. Selanjutnya, salah satu penerapan algoritma Soundex dapat melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, mengganti seluruh susunan karakter kecuali huruf pertama ke dalam kode bunyi. Kedua, menghapus kode repetitif yang bersebelahan. Yang ketiga, menghilangkan kode O yang bertujuan meniadakan huruf vokal. 4. Mengembalikan 4 karakter pertama dari susunan karakter yang dihasilkan. Kalau kode bunyi tidak mencapai 4 karakter, maka kode yang lain adalah ini maksudnya 0 ini adalah O, oke? Adaptasi berbeda terhadap Soundex dapat diterapkan bergantung pada studi bahasa. Misalnya, bila bahasa tersebut belum terdapat struktur secara bunyi bahasa pula dapat diusulkan kepada sistemnya itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.